Pemirsa, ribuan penumpang memadati Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Mereka merupakan pemudik yang akan bertolak kembali ke Samarinda, Kalimantan Timur, usai seminggu berlibur lebaran di kampung halaman. Ribuan penumpang memadati pintu masuk dermaga Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Sejumlah anggota kepolisian harus bersiaga menjaga ketertiban saat penumpang hendak menuju kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan. Tercatat lebih dari 4.000 penumpang bertolak dari Pelabuhan Nusantara Parepare dengan tujuan ke Samarinda dan Nunukan. Banyaknya penumpang yang hendak bertolak ke Samarinda membuat kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Parepare menambahkan satu kapal perbantuan untuk mengangkut penumpang tujuan Samarinda. Kapal tersebut kita siapkan untuk menambahkan satu kapal ini karena penumpang di Pelabuhan Parepare antusias paling banyak untuk siap untuk arus balik. Puncak arus balik di Pelabuhan Nusantara Parepare terjadi mulai Sabtu hingga Minggu besok. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus lalu lintas arus balik lebaran di gerbang tol Cikampek Utama 1 km 70. Kapolri juga akan memperpanjang pemberlakuan one way menuju Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pemberlakuan one way di tol Cikampek. Dalam pantauan ini, Kapolri juga menyampaikan adanya peningkatan volume kendaraan sejak hari pertama hingga hari keempat Lebaran. Dan hingga Sabtu malam, sebanyak 160.000 kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta. Sementara di tol Kalikangkung juga meningkat sejak Sabtu sore di atas 6.000 kendaraan. Dan diperkirakan akan terus meningkat hingga besok. Ada kemungkinan bahwa akan dilakukan perpanjangan one way. Nanti secara detail dan teknis akan disampaikan oleh Kakor Lantas karena memang dari angka-angka yang ada one way harus kita tambahkan waktunya. Kemudian kalau kita lihat khususnya apakah one way-nya sampai di kilometer 28 ataukah sampai di Halim, tentunya ini akan kita. Sementara itu, Menteri Perhubungan mengimbau pemudik yang akan kembali dari Pulau Sumatera ke Jawa untuk menunda perjalanan hingga hari ke-7 usai Lebaran. Imbauan ini guna mengantisipasi lonjakan arus balik di pelabuhan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pelabuhan Panjang yang menjadi alternatif angkutan arus balik Lebaran dari Pulau Sumatera Sabtu siang. Menhub memprediksi lonjakan pemudik yang kembali ke Pulau Jawa akan terjadi malam ini dan hari Minggu esok. Antisipasi penumpukan pelaku perjalanan arus balik, Menhub mengimbau untuk menunda perjalanan hingga 7 hari setelah Lebaran. Jangan lakukan hari ini dan besok. Kalau bisa ditunda hari Senin. Sekali lagi ditunda hari Senin atau hari Selasa. Karena bagi yang kerja, para pekerja berhak untuk mengajukan cuti. Sementara Menhub meyakini Pelabuhan Panjang akan bisa memecah konsentrasi pelaku perjalanan balik yang selama ini mengandalkan Pelabuhan Bekauheni di Lampung Selatan untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Ratusan kendaraan roda 2 dan 4 milik wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Sabang mengular di area parkir Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Antrean kendaraan di area parkir Pelabuhan Penyeberangan Uleleu, Banda Aceh yang hendak menghabiskan waktu libur Lebaran di Pulau Sabang sudah terjadi sejak dini hari tadi. Mereka rela antri dari pagi hari agar bisa menyeberang, namun sebagian dari mereka hingga kini masih belum bisa mendapatkan tiket untuk bisa berlayar. Rencana mau ke Sabang, tapi sudah macet dari tadi pagi jam setengah 8 sampai kemari. Sampai sekarang sudah jam setengah 2 atau hampir jam 2 kurang 15, baru belum bisa masuk ke Sabang.
Sejak Lebaran hari pertama hingga hari ini, jumlah wisatawan yang telah menyeberang ke Pulau Sabang mencapai 20.000 lebih. Antrian sendiri, untuk antrian kendaraan aja sendiri itu mulai wisatawan yang masuk yang akan nyebrang ke Sabang untuk di Lebaran ketiga, mereka tersebut sudah merapat ke pelabuhan mulai di H2 siang, Pak. Meski lonjakan penumpang dan kendaraan ke Pulau Sabang sangat drastis, namun kendaraan yang membawa sembako ke Pulau Sabang tetap menjadi prioritas dari pihak pelabuhan. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Isi libur Lebaran, ribuan warga padati objek wisata wahana air di Pandeglang, Banten. Para pengunjung antusias karena wisata air tersebut sudah 2 tahun tutup akibat pandemi. Para pengunjung berdesakan di pintu masuk lokasi wahana air di Pandeglang, Banten untuk habiskan masa libur Lebaran. Para pengunjung umumnya wisatawan lokal seperti dari Pandeglang, Serang hingga Banten. Mereka antusias karena tempat wisata ini sempat tutup 2 tahun saat pandemi. Wisata renang, kebetulan kan kita setelah kemarin 2 tahun pandemi, ini udah dibuka sama pemerintah, alhamdulillah. Makanya mungkin antusiasnya sebegini banyak ya. Sementara menurut pengelola wisata, jumlah pengunjung sejak 2 hari Lebaran kemarin meningkat. Ya, alhamdulillah di libur hari raya Lebaran tahun 2022 di seluruh provinsi Banten maupun Kabupaten Pandeglang ini peningkatan untuk wisatawan sangat tinggi ya, antusias sekali masyarakat. Alhamdulillah pemerintah juga mengizinkan untuk warga ini untuk mudik dan akhirnya kita juga tempat wisata alhamdulillah bisa terkena dampaknya, yaitu dampak yang Pengelola menaikkan harga tiket masuk dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per orang. Hal ini dikarenakan mereka harus memperbaiki sejumlah wahana setelah 2 tahun tutup. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selain wisata air, pantai juga masih menjadi favorit wisatawan untuk mengisi libur Lebaran. Di Brebes, Jawa Tengah, ribuan wisatawan memadati Pantai Randu Sanga Indah. Pantai Randu Sanga Indah di pesisir utara kota Brebes, Jawa Tengah merupakan salah satu lokasi wisata favorit untuk mengisi libur Lebaran. Selama libur Lebaran, objek wisata pantai ini dipadati ribuan pengunjung. Sebagian besar pengunjung adalah pemudik yang tengah pulang kampung ke Brebes. Salah seorang pemudik asal Jakarta mengatakan, wisata pantai menjadi sasaran untuk berlibur karena lokasinya tidak jauh dan tidak macet dibanding dengan objek wisata lainnya. Apalagi tiket masuk ke wisata Pantai Randu Sanga Indah yang murah meriah hanya Rp10.000 per orang juga menjadikan objek wisata ini menjadi destinasi favorit warga sekitar. Kan tadinya sih mau ke wisata lain, cuman banyak terlalu rame, macet, ya udah dari yang dekat-dekat aja. Dekat aja ya. Tapi mengasihkan juga sama keluarga. Jumlah wisatawan di Pantai Randu Sanga Indah pada Sabtu pagi mencapai 2.500 orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga Minggu siang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Salah gunakan ambulans, wisatawan terobos one way. Informasinya akan hadir sesaat lagi.